Hai Diazens, kenalin, aku Wica Masita yang bakal nemenin kamu ngobrol bareng di segmen barunya Diadona.id, Kata Dia. Belakangan ini, kasus perselingkuhan kayaknya lagi rame banget diomongin hampir di segala platform media sosial. Mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, kayak tiap aku buka tuh pasti ada aja yang nge-spill pasangannya selingkuh. Apalagi belakangan ini juga lagi rame sama serial buatannya WTV Layangan Putus yang diangkat dari kisah nyata. Dan kalau di-spill, kok kayaknya kebanyakan pelakunya laki-laki ya. Bahkan beberapa waktu lalu aku sempat baca ada yang gagal nikah di tahun 2022 ini gara-gara cowoknya ketahuan selingkuh sama cewek open BO. Masa iya sih cuma laki-laki doang yang selingkuh? Bukan karena laki-laki yang sering ke-spill ketahuan selingkuh itu tandanya kalau cuma laki-laki yang doyan selingkuh. Ya sebenarnya perempuan juga berpotensi gitu. Cuma emang kalau berdasarkan beberapa data, ini ada yang bilang laki-laki tuh potensi selingkuhnya lebih besar dibanding perempuan. Kayak mengutip dari Pesek Sentral, tahun 1994 itu Edward Lauman sama timnya ngelakuin survei sama laki-laki sama perempuan dan hasilnya 20% perempuan itu berpotensi buat selingkuh. Tapi 31% laki-laki itu potensinya lebih besar buat selingkuh. Oke. Ya aku tahu, itu datanya udah lama banget tahun 1994. Sekarang udah tahun 2022 gitu kan. Oke Diazens, ini ada data lagi di tahun 2013. Di tahun 2013 ada survei punyanya American National Opinion Research Center yang hasilnya tuh 40% perempuan itu di Amerika berpotensi buat selingkuh. Tapi data sebesar itu masih lebih besar 21% laki-laki untuk berselingkuh. Oke. Itu masih terlalu lama ya, tahun 2013. Data terbaru yang aku punya nih ya, tahun 2019 itu punyanya YouGov Survey iFidelity yang mana menyurvei 1.282 orang dan hasilnya 20% laki-laki itu berpotensi buat selingkuh, sedangkan perempuannya hanya 10%. Jadi 2 kali lipatnya itu laki-laki yang berpotensi. Itu data terbaru. Tapi uniknya, di Indonesia, perempuannya lebih berpotensi buat selingkuh dibanding laki-laki. Dan data ini didapat tahun 2017 berdasarkan hasil surveinya aplikasi Just Dating. Dari data ini juga, Indonesia itu persentase selingkuhnya 40%, yang mana membuat Indonesia jadi negara nomor 2 yang berpotensi paling selingkuh di Asia. Nggak usah tepuk tangan, itu bukan hal yang patut buat dibanggakan sih. Data ini sih bisa mendukung ada opini beberapa orang di cuitan Twitter yang aku baca. Katanya sebenarnya perempuan itu juga bisa selingkuh, bahkan lebih banyak dibanding laki-laki. Cuma perempuan lebih jago aja nyembunyiinnya. Well, mungkin yang bilang kayak gitu ya pengalamannya dia seperti itu. Entah teman-temannya dia, kerabat, keluarga, atau mungkin dia sendiri. Tapi emang kalau berdasarkan data yang tadi udah aku lampirin di awal-awal, itu laki-laki emang potensinya lebih besar. Cuma di tahun 2017, Indonesia ternyata lebih didominasi sama perempuan yang berpotensi buat selingkuh. Nah, alasan umum selingkuh itu kalau diungkapin sama Sutherman, Garcia, sama Sapelas di tahun 2019, alasan paling umumnya sih karena rasa tidak puas dari masing-masing individu. Dan hal inilah yang membuat mereka akhirnya pengen mencari yang bisa memuaskan di luar pasangannya. Nah, buat alasan paling umum laki-laki sama perempuan selingkuh tuh ternyata beda-beda Diazens. Kalau laki-laki itu cenderung rasa puas secara seksualnya yang tidak terpenuhi sama pasangan. That's why mereka mencari di luar pasangannya buat berhubungan seksual. Sedangkan perempuan itu kebanyakan rasa puas yang tidak terpenuhi secara emosional. Kayak pasangannya udah nggak perhatian lagi, pasangannya udah nggak ngehargain dia lagi, udah nggak pernah kayak sekedar tanya how was your day, kayak gitu tuh perempuan kalau misalnya ada orang yang nanyain atau yang lebih perhatian dibanding pasangannya bisa tergoda. Tapi emang selingkuhnya perempuan karena rasa puasnya itu secara emosional itu nggak banyak yang sampai ke tahap seksual, beda sama laki-laki. Ya tapi tetap aja cheating is cheating kan. Hasil ini juga didukung sama hasil survei situs Superdrug Online Doctor
yang melibatkan 2.000 responden orang Amerika dan juga Eropa. Hasilnya, laki-laki Eropa itu emang selingkuhnya kalau ketemu sama orang yang lebih menarik dibanding pasangannya. Sedangkan kalau perempuan Eropa itu kalau ada laki-laki yang lebih perhatian sama dia dibanding pasangannya. Tapi hal ini juga berbanding terbalik sama perempuan dan laki-laki dari Amerika. Sebenarnya yang disebut selingkuh tuh kayak gimana sih? Nah, ternyata nih ya Diazens, pengertian atau pemahaman selingkuh di tiap negara itu ada bedanya. Bahkan di Indonesia aja nih ya, buat laki-laki sama perempuan Indonesia itu pemahaman selingkuhnya beda. Bagi perempuan Indonesia, pasangannya bakal dianggap selingkuh kalau berinisiatif buat ngobrol sama teman lawan jenis, chatting, sexting, atau sampai skin touch kayak gandengan tangan, pelukan, cipika-cipiki itu udah bikin cewek kayak gitu, kayak kamu selingkuh gitu. Tapi nih kalau buat laki-laki Indonesia itu nganggep pasangannya selingkuh kalau dia udah jalan bareng sama cowok lain berduaan. Entah apapun itu konteksnya, mau soal bisnis, kerjaan, tugas kelompok yang cuma berdua. Kalau cowok itu lebih sensitif kalau pasangannya jalan berdua sama cowok lain. Padahal nih ya, kalau menurut Headland, Wechsler, sama Piercy, tindakan selingkuh itu adalah segala sesuatu yang dilakukan di luar kesepakatan bersama pasangan. Apapun itu konteksnya, bisa dari keintiman fisik, nonton pornografi, sexting, pokoknya yang di luar kesepakatan kamu. Dan jujur, kalau menurut aku ini lebih make sense buat dikategorikan sebagai selingkuh. Kayak misalnya kamu udah sepakat nih sama pasangan gak boleh chattingan sama temen lawan jenis di luar konteks pekerjaan kantor atau tugas kuliah atau tugas sekolah. Kalau misalnya kamu ngelanggar kesepakatan bersama, itu bisa dibilang kamu merahasiakan sesuatu dong dari pasangan dan bisa dikategorikan micro cheating. Ya nggak sih? Kalau menurut Diazens kayak gimana? Soalnya nih ya, kalau menurut Wechsler dan teman-temannya tadi, selingkuh itu ada 3. Selingkuh secara emosional, selingkuh secara fisik, maupun kombinasi dari keduanya, yaitu emosional dan fisik. Jadi melakukan seksual pakai perasaan. Dan menurut datanya Dana Weiser juga, selingkuh itu melibatkan 3, kerahasiaan, penipuan, dan pengabaian terhadap pasangan. Jadi kalau misalnya kamu udah ngelanggar kesepakatan bareng pasangan, itu kamu udah ngerahasiain, ngebohongin, dan ngabain pasanganmu dong. Tapi hal ini balik lagi ya Diazens ke kesepakatan kamu sama pasangan. Bisa aja nih, ada pasangan A sama pasangan B. Pasangan A udah sepakat kalau nggak boleh chattingan sama teman lawan jenis. Dan kalau ngelanggar berarti mereka selingkuh. Tapi ini nggak relate sama pasangan B karena pasangan B ini tadi nggak nerapin hal yang serupa. Justru menurut pasangan B bisa dikategorikan selingkuh kalau keluar berdua sama teman lawan jenis. Ya, tergantung kesepakatan kamu sama pasangan. Ada juga yang bilang kalau jenis perselingkuhan itu mulai dari mikro sampai makro. Misalnya kamu punya perasaan sama orang lain, padahal kamu udah punya pasangan. Atau kalau dalam hubungan rumah tangga, kamu merahasiakan soal finansial kamu dari pasangan. Ya mungkin ini lumrah aja sih kalau buat kita yang masih pacaran. Tapi kalau dalam rumah tangga, kayak perlu dipertanyakan. Terus juga ada yang selingkuhnya itu merahasiakan aktivitas di media sosial. Chatting sama teman lain, atau sampai fit call, tapi kamu nggak bilang sama pasangan, merahasiakan. Padahal kalau nggak ada apa-apa harusnya nggak usah dirahasiain nggak sih? Ada juga yang selingkuh dengan berfantasi seksual sama orang lain. Dan juga yang selingkuh bener-bener dianggap sama orang-orang, ini udah selingkuhnya kayak parah banget, yaitu selingkuh yang secara seksual. Jadi sebenarnya selingkuh itu nggak cuma secara seksual kayak berhubungan badan dan segala macam, tapi ada banyak banget dan itu bisa dari mikro sampai makro. Tapi ada juga nih Diazens yang namanya selingkuh karena balas dendam. Jadi biasanya hal-hal ini itu dilakuin sama orang yang udah dikhianatin sama pasangannya, terus dia nggak mau mengakhiri hubungan itu. Justru dia lebih fokus buat balas dendam atas rasa sakitnya sama pasangannya. Lingkaran setan sih. Dampak dari perselingkuhan. Kalau tadi udah ngebahas perselingkuhan kayak gimana, rasanya nggak ada dampak positif deh dari tindakan perselingkuhannya tadi. Kayak kata Garcia, Salterman sama Saples di tahun 2020, itu kebanyakan orang-orang yang berselingkuh, dia punya trust issue yang kenceng banget, dan akhirnya kalau punya hubungan di kemudian hari bakal renggang. Dan kebanyakan orang-orang bakalan milih buat divorce atau cerai kalau ketahuan berselingkuh. Itu dalam ranah rumah tangga ya.
Tapi kalau dalam ranah pacaran emang nggak jarang sih buat sampai putus. Tapi di Indonesia sendiri berdasarkan survei, itu kalau laki-laki yang ngegap pasangannya tuh selingkuh, emang rata-rata bakal ditinggalin. Beda halnya sama perempuan. Kebanyakan perempuan di Indonesia kalau tahu pasangannya selingkuh, itu lebih maafin dulu daripada langsung cut off dari hubungan. Jadi kayak mereka nganggap semua orang itu deserve second chance gitu. Dan gak jarang juga ya di Azens kalau perselingkuhan itu bisa ngelibatin kekerasan dalam rumah tangga maupun abuse buat pasangan yang masih berpacaran. Dan kalau dalam rumah tangga ini tadi, itu fatalnya bisa nimbulin trauma nggak cuma sama korban selingkuh, tapi juga sama anaknya. Karena hal ini berpotensi buat anak melihat hal yang nggak seharusnya tentang kepercayaan, kekerasan, sampai hancurnya rumah tangga atau hubungan kedua orang tua mereka. Itu kenapa menurut Amato sama Praviti, kalau hubungan emang masih bisa dipertahankan dan diperbaiki, sebaiknya nggak langsung bercerai atau putus gitu aja. Nah kalau menurut Diazens kayak gimana nih? Karena kan ada yang bilang ya cheating tetap aja cheating gitu dan nggak bakalan berhenti. Bahkan ada juga yang bilang kalau nggak ada yang namanya selingkuh tuh sekali. Atau apakah kamu berpendapat dengan itu? Atau menurut kamu semua orang emang deserve buat dapat kesempatan kedua? Share di kolom komentar ya. Lucunya, dalam kasus perselingkuhan itu perempuan selalu menjadi pihak yang disalahkan. Kalau perempuan yang melakukan tindakan selingkuh, ya udah pasti disalahin ya, karena selingkuh itu juga bukan habit yang dilakuin laki-laki aja atau perempuan aja, tapi emang tergantung individunya, bukan based on gender. Iya, udah pasti kalau perempuan yang selingkuh disalahin. Tapi kalau perempuan yang jadi selingkuhan tanpa dia tahu kalau posisinya dia selingkuhan, kayaknya sebutan pelakor tetap melekat di diri perempuan itu tadi. Terus juga kalau perempuan yang jadi korban perselingkuhan, ini nggak jarang juga loh perempuan yang disalahin. Kayak misalnya, kamu sih nggak bisa muasin suami kamu di ranjang, makanya dia jajan di luar. Atau kamu sih nggak bisa masak, makanya kan suami kamu kecantol sama mbak-mbak warung di depan. Atau buat dalam kasus pacaran, kamu sih terlalu ngejar karir sama pendidikan, pacar kamu kan jadi kurang perhatian, tuh sampai selingkuh sama cewek lain. Well, yang salah kan yang selingkuh ya. Tapi kenapa sih perempuan selalu jadi objek yang menarik buat disalah-salahin? Oke Diazens, itu tadi kata dia episode perdana soal selingkuh di mata perempuan. Kalau menurut kamu gimana nih? Share aja opini kamu di kolom komentar dan jangan lupa juga like video ini kalau kamu suka dan share ke teman-teman kamu biar kita semua dapat insight yang lebih banyak dari sudut pandang perempuan. So, bye-bye!